Saya seringkali menyampaikan itu ke ke orang-orang yang berniat untuk menempuh proses taaruf gitu kan. Kalau masalah CV mah ya standar lah ya, dari yang mulai sangat sederhana misalnya biodata diri gitu kan, atau aktivitas, atau menjelaskan profil kita, cita-cita, visi misi segala macam, itu bisa bisa dibuat, bisa kita meniru punya orang diganti punya kita, itu bisa. Tapi dia buat apa juga. Saya sering kali menyampaikan ke yang proses taaruf itu, jadilah diri Anda sendiri. Karena kalau Anda memulai sesuatu hal dengan kepura-puraan, dengan bohong gitu ya, sedikit kebohongan, itu Anda akan melakukan tahap-tahap berikutnya tuh dengan ya seperti itu. Karena kebohongan pertama kan harus ditutupi oleh kebohongan kedua, ketiga gitu. Tapi kalau misalnya Anda dari awal sudah jujur, menyampaikan apa adanya gitu ya, eh, jauh lebih ringan ke langkah berikutnya. Gitu. Kita pasti punya kurang, iya. Orang pasti pernah melakukan kesalahan, iya. Agama ngatur untuk beberapa hal kita boleh tidak mempublish kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, gitu. Itu cukup kita dan Allah yang tahu. Kita sudah bertobat, Allah sudah menutupi aib kita, sudah skip, tidak usah disampaikan kepada siapapun. Kalaupun ternyata di kemudian hari ada seseorang yang yang membocorkan istilahnya ya, yang memberitahukan. Ya, Anda bisa menyampaikan bahwa itu kejadian di masa lalu ketika saya belum sampai di titik ini. Gitu. Saya sudah ya mencoba memperbaiki diri dan tidak mau membahas itu. Pertimbangannya apa ya? Agama ngaturnya seperti itu. Gitu. Jadi seringkali menyampaikan, oh iya betul ya, makanya menurut agama kalau misalnya ya saudara kita ada aib, ada kesalahan, nggak usahlah kita publish, nggak usahlah kita ngegibah gitu ya. Karena kita juga belum tentu lebih baik dari mereka gitu kan. Jadi pentingnya punya teman yang saling mensupport sisi kebaikan, saling mengingatkan kalau kita melakukan kesalahan gitu kan, menasehati, itu penting. Itu kalau yang masalah CV ya. Yang masalah nazar, nah kan ini seringkali berhubungan kalau nazar itu dengan siapa yang jadi mediator ya, mediator ta'arufnya. Biasanya justru yang agak-agak rewel mencari mediator ta'aruf tuh akhwat, perempuan-perempuan gitu. Mungkin mereka karena dominan sisi perasaan. Kalau buat saya sebetulnya siapapun yang jadi mediator, mau pihak akhwat ataupun pihak ikhwan yang menentukan, terus kemudian yang membantu mediatornya mau ikhwan atau akhwat ya mangga, sepanjang sudah menikah gitu kan, waktunya mereka memungkinkan gitu kan, silahkan tempuh itu gitu. Berkomunikasi secara terbuka, menyampaikan apa yang Anda mau gitu kan. Nggak enakan lah gitu ya istilahnya. Karena ya ditahan juga akan berapa lama Anda bisa menahan keinginan untuk tidak menyampaikan itu gitu. Cuma hanya masalah waktu aja, mungkin Anda saat ini bisa menyimpan dulu pertanyaan ini untuk tidak disampaikan. Di kesempatan kapan mungkin baru Anda akan menyampaikan. Itu kalau ternyata Allah memberikan durasi waktu gitu. Kalau ternyata karena sesuatu hal proses taarufnya itu tidak berlanjut, boleh jadi Anda jadi nyesel gitu. Aduh, sayang waktu pas di momen waktu itu tidak saya tanyakan, padahal orangnya kayaknya sudah oke lah gitu ya. Saya sudah mempertimbangkan kayaknya ini bisa terus berlanjut. Jadi makanya saya seringkali menyampaikan ke yang proses taaruf itu, ketika Anda membuat CV, tolong dengan matang dibuat, jangan hanya sekedarnya saja gitu kan. Ini urusannya seumur hidup, saya sering kali menyampaikan itu kan.